Halo guys, kembali lagi bersama gue si paling Football Manager, dimana gue akan memberikan tips, trik, tutorial bermain Football Manager Mobile 2024 supaya kalian bisa sukses main game ini. Oke, di video kali ini gue akan menjawab pertanyaan dari salah seorang netizen di kolom YouTube gue. Di sini ya, di salah satu video gue, dia komentar dan bertanya cara naikin profesional, work rate, determination, loyalty gimana ya gitu kata dia. Nah terus gue jawab nih, nggak bisa instan bang, perlu proses panjang lebih dari 1 musim. Untuk meningkatkan profesional itu kita harus tegas. Kalau pemain itu indisipliner kayak mangkir latihan gitu, harus kita kasih sanksi. Kalau work rate itu pas pemain status lagi naik banyak karena latihannya rajin, nah itu kita kasih pujian biar dia semangat, kasih mereka kesempatan main juga, jadi mereka merasa dihargai. Begitu juga sebaliknya, kalau pas mereka turun karena lagi males gitu ya, statusnya turun-turun karena lagi males, kita tegur kalau mereka lagi nggak perform. Nah kita juga jangan masukin mereka ke squad kalau lagi males-malesan, jadi mereka terpacu buat bekerja keras lagi, jadi work rate-nya bisa meningkat gitu ya, work rate secara status di tim kalian gitu. Nah kalau loyalty ya itu abang harus bisa jaga para pemain itu supaya nggak tergoda pindah ke klub lain. Kurangin juga bongkar pasang transfer pemain dalam jumlah besar biar pemain pada tahu abang itu menghargai kesetiaan pemain di klub. Kira-kira begitu. Nah oke guys, jadi begitu ya. Gue kasih contoh nih, salah satu klub yang tim report dynamics-nya kurang bagus ya. Gue ambil contoh Chelsea. Di sini profesionalismenya grade-nya B, berarti sebenarnya udah oke lah, lumayan lah. Terus penjelasannya, the peer pressure within the squad will encourage player to act somewhat professionally. Jadi karena tekanan antar pemain, pergaulan antar pemain mendorong mereka bersikap profesional. Nah biasanya kalau profesionalismenya ini turun, misalkan C atau D, itu biasanya banyak terjadi indisipliner ya, kejadian-kejadian yang nggak disiplin, pemain lo nggak ikut latihan gitu ya, pemain lo mengancam pindah kayak gitu kan, nggak profesional gitu ya, mogok main supaya pindah gitu. Nah itu kita harus kasih sanksi gitu ya. Terus berikutnya work rate juga tadi seperti yang udah gue sampaikan, ini kita harus memberi mereka dorongan supaya mau bekerja keras ya, pemain-pemain di squad itu. Caranya itu tadi, kalau misalkan mereka latihannya lagi rajin gitu ya, harus kita puji gitu ya. Kayak tadi misalkan Enzo Fernandez, dia latihannya rajin gitu ya, kita talk to player, terus kita kasih ini nih training level gitu, kita puji, wah lu latihannya bagus gitu. Kalau dia lagi turun, kita kritik gitu, wah lu kenapa males-malesan gitu. Nah nanti kan dia akan semakin semangat. Nah ketika dia udah dipuji, dia semangat, kasih kesempatan dia masuk di tim, masuk dijadiin starter. Nah dia akan merasa dihargai gitu ya, jadi dia akan semakin terpacu untuk bekerja keras, itu work rate. Nah determination di sini posisinya A ya, ini cukup bagus ya. The squad is very determined and unlikely to cave under pressure, artinya mereka punya semangat juang bagus lah gitu. Nah untuk menciptakan determination A ini ya, kita harus jaga squad harmoninya tuh tetap baik gitu ya, jangan sampai ada pertikaian antara pemain. Kalau ada indisipliner harus kita hukum, kita sanksi supaya tegas, supaya semuanya itu berada satu visi sinergi di misi yang sama supaya timnya menang gitu. Nah berikutnya moral dan loyalty-nya di Chelsea ini F ya. F itu moral itu artinya the dour nature of the squad will ensure that they don't carried away when things are going well. Nah ini kan seperti kita tahu, pas awal musim Chelsea itu kan baru melewati musim sebelumnya dengan ancur-ancuran kan, pergantian kepemilikan, ganti pelatih, berada di papan tengah, nyaris degradasi, pokoknya jelek lah. Ini yang membuat moral mereka F gitu ya. Mereka kepercayaan dirinya lagi rendah. Nah ini tugas kita sebagai manajer untuk bisa naikin moralnya. Cara naikinnya adalah ya kalian harus menang, pelan-pelan harus menang, harus membangkitkan kepercayaan diri kalian. Step-step paling gampang ya, paling pertama ya kalau lagi friendly match ini, lawan aja dulu tim-tim yang culun-culun lah, yang divisi bawah gitu ya.
untuk bikin confidence pemainnya meningkat. Kan bisa menang telak tuh, bisa 4-0, 5-0 gitu ya. Nanti kan confidence-nya perlahan-lahan mereka membaik gitu ya, strikernya bisa rajin. Oke, berikutnya soal loyalty ya. Loyalty ini gimana kita bisa mempertahankan pemain kita ya. Kalau loyalty-nya F berarti kebanyakan pemain-pemain kita tuh datang dan pergi terlalu cepat gitu ya. Jadi tips untuk menaikkan loyalty adalah menjaga pemain-pemain itu tetap di tim lo dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Jangan cuma semusim ya, 2-3 musim, 4-5 musim gitu ya. Jangan terlalu cepat bongkar pasang tim terlalu banyak ya. Itu yang menyebabkan Chelsea loyalty-nya F gitu ya, karena kita tahu di musim sebelumnya kan dia banyak banget bongkar pemain ya, banyak beli pemain baru, jual pemain lama terlalu banyak. Nah itu membuat loyalty-nya F. Nah untuk bikin loyalty-nya baik ya, jadi C, jadi B, jadi A gitu ya, lo harus bisa memastikan mereka stay di klub itu lebih lama lagi gitu ya. Kita harus menahan godaan kalau dia ada transfer atau kita kurangin beli pemain baru yang tidak diperlukan. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Oke, itu saja sekian video dari gue. Sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Terima kasih.